of Science 3 atau bisa disebut dengan kelas 10 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Gending. Nah, sebelum kita ngobrolnya lebih lanjut lagi, tentunya kita bakal perkenalan terlebih dahulu dong. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan apabila kamu sudah sayang, tolong jaga hatinya, jaga terus perasaannya, dan jangan pernah sakiti dia. Oke semuanya, kenalin, nama aku Nurmila. Kalian semua bisa panggil aku Mila. Dan tentunya di sini aku gak sendiri dong. Ada temen aku juga nih, yang namanya Nurul Hidayatul Rahma, kalian bisa panggil aku Hida. Nah, Hida, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Tema yang akan kita bahas di podcast kali ini kamu tahu nggak apa sih? Tahu dong, pasca pandemi kan? Nah, bener banget. Temanya tentang pasca pandemi. Namun judulnya, apa kamu juga sudah tahu? Belum tahu kan, kamu masih belum bilang. Oh iya. Judul yang akan kita bahas di sini adalah semangat belajar pasca pandemi. Wih, menarik tuh. Ya dong, menarik. Karena ini udah terjadi di kehidupan nyata. Nah, di sini kita ngebahasnya dari awal pandemi sampai ke pasca pandemi ya. Ya. Menurut pandangan Hida sendiri, pandemi atau virus COVID-19 ini seperti apa? Pandemi itu kan semacam virus ya. Oh, bukan hanya virus biasa. Virusnya ini sudah berbahaya. Virus ini sudah merebak ke seluruh dunia loh. Penyebarannya melalui udara. Dampak atau gejala awalnya itu mulai dari bersin atau flu, batuk, bahkan sesak nafas. Kalau di Indonesia sendiri, pandemi itu udah berapa tahun sih? 2 tahun. Nah, awal-awal pandemi itu kan semacam kayak libur biasa ya, libur 2 minggu. Tapi makin kesini, karena virusnya sudah merebak, akhirnya sampailah 2 tahun. Selama 2 tahun ini, tentunya kita ngehabisin banyak waktu di rumah kan? Ya. Mulai dari belajar online, belanja online, semuanya serba online. Pembelajaran yang kayak gitu, yang serba online, daring, kadang tuh bikin kita bosen gak sih? Bosan dong, kan ketemunya sama tugas atau gak ketemu sama teman-teman yang Iya. lain. Nah, kadang tuh aku suka mikir, apaan sih daring terus? Kan kita tuh kayak bosen sama semua ini. Ya mau gimana lagi, Mil, kan pandemi COVID-19 waktu itu belum mereda. Iya, pada waktu itu belum reda. Nah, akhirnya setelah wacana-wacana forever dan 2 tahun kita menanti, akhirnya pemerintah mengizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun hanya terbatas. Nah, tentunya semua siswa pasti gembira dong menyambut yang namanya sekolah tatap muka. Hore, sekolah tatap muka, sekolah offline, tentunya kan semuanya senang. Tapi ketika pembelajaran tatap muka dijalankan, kok kayak ada yang kurang ya? Ada yang menurun gitu. Kamu tahu nggak siapa? Tahu dong, semangat belajarnya kita yang menurun. Nah, bener banget. Semangat belajarnya kita nurun. Dan apa kamu tahu penyebabnya dari semangat belajarnya kita nurun tuh apa gitu? Karena mereka pada waktu pembelajaran tatap muka, di saat guru menerangkan, mereka tidak mendengarkan. Akan tetapi ketika mereka mendengarkan, ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, namun mereka tidak berani untuk menanyakan ke guru langsung. Otomatis mereka tuh kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, gak peduli sama apa yang sudah disampaikan. Akhirnya karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak berani untuk bertanya, timbullah rasa malas dalam diri mereka. Oh gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya seharusnya mereka tuh kalau gak ngerti ya nanya. Nah, jadi gitu teman-teman. Buat kalian yang gak paham sama materi yang disampaikan gurunya, jangan cuma dibungkam mulutnya gitu loh. Tanya, baik-baik tanyanya. Pak, ini loh Pak, saya tidak ngerti di sini. Bu, ini loh Bu, saya tidak ngerti di sini. Kan otomatis mereka tuh kayak gak mungkin gak buka suara kan. Pasti Bapak Ibu guru juga memberikan jawaban kepada kalian. Kan pastinya
pikirannya kalian tuh jadi lega. Oh, jadi di sini kita jawabannya. Jangan sampai kalian itu malu bertanya. Karena ada pepatah juga mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, diibaratkan seperti ini. Apabila kalian mengendarai sepeda motor ke daerah yang paling jauh, terpencil, kalian nggak tahu, nggak kenal arah mata anginnya, di mana barat, di mana timur, kan nggak tahu. Otomatis kalau kalian nggak tahu, masa kalian tuh tetap diem gitu di tempat? Kan nggak mungkin. Kalian pasti bertanya kan? Nah, pembelajaran juga sama seperti itu. Apabila kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan langsung ke gurunya. Nah, kalau menurut aku sih gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu bisa nggak bagiin tips dan trik gimana sekiranya teman-teman yang menonton video ini menjadi termotivasi belajar, menjadi lebih semangat lagi dalam belajar, jiwanya itu lebih berkorban lagi dalam belajar. Kalau aku sih ada 3. Apa aja Bu? Membuat agenda belajar. Itu kan kayak membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Dan yang ketiga, istirahat. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku juga ada 3 nih. Pengen tahu nggak? Apa tuh? Nah, yang pertama, hindari gangguan belajar. Kadang tuh ya, kita tuh fokus belajar. Gak taunya ada yang tiba-tiba ngajakin, "Oi, mabar yuk." Nah, kita tuh kayak imannya lebih terguncang lagi. Duh, gimana ya? Aku nih belajar, tapi temanku tuh ngajak main game gitu. Kalian harus fokus belajar dulu. Ketika kalian sudah belajar, kalian bolehlah melakukan yang namanya main game. Yang penting belajar dulu yang harus kalian utamakan. Jadi ketika ada teman kalian yang seperti itu, kalian tolaklah secara halus, jangan secara kasar. "Maaf ya Rek, aku lagi belajar, jangan diganggu dulu. Nanti kalau sudah selesai, aku pasti ikutan kok." Gitu. Dan tips dari aku yang kedua yaitu cari suasana yang tepat. Karena lingkungan itu mendukung belajar kita, mendukung konsentrasi belajar kita. Ketika ayem, adem, tentrem, kita itu motivasinya itu kayak sudah tertuang. Inspirasi itu ada gitu. Kalau tips aku yang ketiga yaitu belajar bersama teman. Jadi buat kalian kalau lagi kerja kelompok itu manfaatkan gitu. Aku udah tahu yang ini, kamu bisa ajarin enggak? Gitu. Jadi jangan cuma temannya tuh yang disuruh kerja, temannya tuh yang disuruh belajar, kita diem-diem, leha-leha, santai-santai, nyeruput kopi. Nggak boleh kayak gitu dah. Kita tuh juga harus, kalau emang nggak tahu pelajarannya apa itu tanyakan. Tanyakan ke teman kita, "Ini aku udah ngerti di sini, kamu bisa bantu enggak?" Gitu. Jadi manfaatkanlah belajar kelompok itu dengan semaksimal mungkin ya. Nah, itu dia podcast dari kami. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.